Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita di bulan Rajab 1443 Hijriah. Tentu kita sudah banyak mengetahui beberapa peristiwa yang bersejarah yang Allah berikan dan yang Allah turunkan di momentum bulan haram, di momentum bulan mulia, yakni bulan Rajab ini. Di antara bagian-bagian yang membuat diri kita bergembira, yaitu dengan dipindahkannya arah kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, terus kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menunaikan Isra dan Mi'raj, dikalahkannya atau direbut kembali Al-Aqsa dari tentara-tentara Romawi, ya, dan kemudian diambil oleh tentara-tentara Islam dan lain sebagainya. Itu adalah berita gembira, kabar gembira yang Allah berikan kepada kita pada momentum bulan Rajab, ya. Tetapi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tahukah kita bahwa di momentum bulan Rajab itu juga Allah memberikan kabar yang kalau dalam bahasa saya tadi gembira, ini menyedihkan. Tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1351 Hijriah, ya, Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih itu berhasil kemudian menghilangkan institusi sistem pemerintahan yang menaungi seluruh kaum muslimin, di mana seluruh kaum muslimin berada di belakang dan berada di bawah payung Daulah Khilafah Utsmani, gitu. 28 Rajab 1351 menjadi hari yang kelabu bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu Daulah Khilafah Turki Utsmani itu institusinya berhasil dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Dan itu sekaligus menjadi awal dalam tanda kutip penderitaan kita umat Islam. Ketika saudara kita dijajah, ketika saudara kita diambil kehormatannya, ketika saudara kita dengan sederhana direndahkan martabatnya, diambil hartanya, diambil darahnya, maka pada saat itu pula lah tidak ada yang menjadi pembela, tidak ada yang menjadi tameng, tidak ada yang menjadi penyeru untuk melawan dan merebut kembali kehormatan, darah, harta kaum muslimin. Tidak ada. Betapa sederhananya kita melihat kitab suci umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan pada saat ini. Bahkan kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan. Mereka membuat gambar karikatur seolah-olah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang begitu nistanya di hadapan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasul adalah yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat dikasihi oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi inilah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika yang menjadi tameng, yang menjadi payung, yang menjadi pembela di antara penjaga kehormatan, penjaga harta, penjaga darah kaum muslimin itu tidak lagi ada, ya, maka kita melihat sekarang betapa begitu mudahnya kita itu diadu domba. Bahkan perkara yang hak, yang jelas-jelas hak itu saat ini itu dikatakan sebagai sesuatu yang batil, dan bahkan perkara yang batil, jelas-jelas batil, itu dianggap sebagai sesuatu yang hak.
yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Kenapa? Tidak ada yang memberikan pembelaan terhadap ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka tentu kita prihatin ketika payung, ketika tameng, ketika pembela terhadap penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin itu tidak lagi ada di antara kita, maka pasti kita akan melihat ya betapa kemuliaan yang Allah janjikan kepada umat Muhammad SAW itu belum akan sepenuhnya akan diberikan. Kenapa? Karena penjaga kemuliaan itu sendiri belumlah ada. Menjadi tugas bagi kita semua, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menjadikan adanya tameng, adanya pembela, adanya payung yang bisa menjaga kehormatan, menjaga harta, serta menjaga darah umat Muhammad SAW. Menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tentara-tentara Allah, menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah yang siap menjadikan harta, jiwa, dan raga kita sepenuhnya kita perjuangkan, kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di momen Rajab itu pula Allah memberikan bisyarah, Allah memberikan kabar gembira kepada kita ketika Rasul Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi dan rasul sebelum beliau Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Itu menjadi tanda bagi kita bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW itu akan menjadi agama pamungkas. Itu akan menjadi agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Itu akan menjadi agama yang senantiasa ditinggikan oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Dan itu adalah janji Allah atas diri kita. Tinggal bagaimana kita itu mengupayakan agar janji itu agar segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mungkin perjuangan itu tidak sederhana, sahabatku. Sekalipun perjuangan itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi yakinlah, ketika Allah berjanji, maka Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan Allah yang telah mengutus hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk, dengan membawa kitab suci yang mulia, agar kemudian petunjuk kitab suci, agama yang dibawa itu dimenangkan atas agama-agama sebelumnya, menjadi agama kejayaan, menjadi agama kemuliaan, dan menjadi agama yang senantiasa memberikan kebaikan atas semesta alam. Dialah ad-dinul Islam. Dia itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, dan itu akan menjadi penyemangat bagi kita, bagi pengikut setia Muhammad SAW, senantiasa memegang teguh agama ini dengan sekuat tenaga kita. Akan kita gigit dengan gigi geraham kita dan tidak akan kita lepaskan, bahkan ketika kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga momentum Rajab 1443 ini menjadikan kemuliaan akan Allah berikan kepada kita umat Muhammad SAW. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.